Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radio Wirahendrawanto dengan NIM 400300525650128. Saya dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi untuk tugas matkul ilmu pertanah. Nah, pertama konsep dasar skala. Pengertian skala itu adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Jadi skala itu tuh adalah untuk memudahkan kita menggambar dari yang gambar asli apa dari pada lapang gambar pada jarak ukuran pada lapangan buat bisa digambar pada kertas. Jadi kayak contohnya misalkan ada gedungnya itu tuh panjang baloknya itu sekitar 5 meter. Nah, pada gambar nggak mungkin kita gambar 5 meter. Jadi dengan skala itu bisa mengecilkan ukuran tersebut dan dapat digambar di kertas. Nah, di sini tuh rumusnya ada banyak, ada tiga. Kayak yang pertama itu di sini tuh ada jarak pada peta yang rumusnya itu skala dikali jarak sebenarnya, dan ada juga skala yang rumusnya itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, dan ada juga jarak sebenarnya yang rumusnya itu jarak pada peta dibagi skala. Terus jenis-jenis skala itu ada tiga. Yang pertama itu ada skala pembesaran. Jadi kalau misalkan ada mesin itu kan kecil kan, kayak rangka-rangkanya, bagian-bagiannya. Nah, fungsi skala pembesaran itu untuk ini. Jadi misalkan ada mesin, nah kita gunain skala pembesaran agar pas digambar itu tuh dia lebih besar, jadi lebih jelas. Terus ada juga skala pengecilan. Skala pengecilan itu sering dipakai di gambar teknik atau di teknik sipil atau maupun di arsitektur. Jadi kayak kita tuh mengecilkan apa yang ada di aslinya. Kayak contohnya kayak misalkan ada eh, ada kolomnya itu tuh misalkan eh, panjangnya itu tuh 10 meter. Nah, dengan skala pengecilan itu tuh kita nggak gambar 10 meter, bisa aja kita gambar 10 cm atau malah 5 cm, tergantung skalanya. Terus ada juga skala numerik. Nah, skala numerik ini kalau semisalkan eh, kalau semisalkan ada bentuk pecahan atau perbandingan angka seperti 1 berbanding n tanpa satuan, karena satuannya itu dianggap sama antara gambar dan aslinya. Itu namanya skala numerik. Terus di slide berikutnya ini tuh ada contoh perhitungan skala. Ah, yang pertama itu kita hitung ukuran sebenarnya. Jadi misalkan diketahui itu skalanya 1 banding 100, terus ukuran gambarnya itu 5 cm. Nah, kita kan mau cari tahu di aslinya itu tuh eh, gambar di aslinya itu tuh berapa jaraknya ukurannya. Nah, caranya itu adalah 5 cm, dia dikaliin sama 100. 100 itu dari 1 banding 100 ketemu hasilnya. Nah, hasilnya itu dirubah ke meter. Terus ada juga menghitung ukuran gambar. Cara menghitung ukuran gambar itu tuh misalkan di sini diketahuin skalanya itu tuh 1 banding 200, terus ukuran sebenarnya itu 10 meter. Nah, kita mau tahu nih apa namanya di kertasnya itu di gambarnya kita tuh enaknya tuh mau pakai apa namanya kita enaknya itu tuh ukurannya berapa. Nah, itu tuh cara itu dihitung 10 meter. 10 meter ini dirubah ke senti karena emang satuan tetapnya itu di skala itu tuh dirubah ke senti, jadinya tuh 1000. Nah, habis itu 1000 dibagi sama 200, jadinya 5 senti. Nah, berarti 5 senti ini ukuran yang kita bakal gambar di kertas. Terus habis itu ada menentukan skala. Jadi misalkan skala di gambar itu 10 cm, ukuran pada gambar itu 10 cm, terus ukuran sebenarnya tuh 5 meter, atau kalau misalkan di 20 cm jadi 500. Nah, kita mau tahu apa sih namanya dari 10 ke 5 meter itu dia pakai skala berapa, atau dari 5 ke 10 itu pakai skala berapa. Nah, caranya itu adalah 10 dibagi 500. 500-nya itu dapat dari 5 meter yang diubah ke senti. Dapatnya 1 banding 50, atau skalanya itu bisa diketahui jadi 1 banding 50. Terus yang keempat tuh ada skala menyesuaikan kertas. Skala menyesuaikan kertas nih kayak misalkan kita tuh ada di kita tuh ada misalkan kita tuh mau gambar 50 kali 100.
Nah, kertas terus kita tuh punya kertas A4 yang kira-kira itu tuh ukurannya 18 kali 25. Nah, fungsinya kita nyari tahu skala ini biar pas dia diskalain terus digambar di kertas A4-nya itu dia nggak kelebihan atau kekurangan. Nah, caranya itu kita di sini cukup cari panjangnya aja, panjang kertas, panjang, pokoknya panjang gambarnya. Caranya itu tuh 100 meter, dia tuh dirubah ke senti, terus dibagi sama 25, hasil 400. Nah, jadinya skala minimal 1:400 buat kita gambar ke kertas. Sehingga dia tuh nggak mepet atau nggak potong. Terus biar lebih amannya, kita rubah, kita buletin ke 1:500. Terus di sini ada studi kasus konstruksi. Untuk studi kasusnya ini saya ambil denah lantai 2 pada sebuah pada sebuah rumah yang skala itu dipakai 1:100. Kenapa 1:100? Karena 1:100 tuh pada gambar itu tuh dia proporsional, nggak lebar, nggak kecil, terus detailnya tuh cukup kelihatan semuanya. Terus lalu alasan alasannya saya memilih ini nih karena itu tadi, karena emang biar proporsional. Terus dampaknya itu tuh kalau terjadi kesalahan adalah eh, pelaksana lapangan tuh bisa salah motong besi, terus salah membangun dimensi ruangan, dan ujung-ujungnya itu imbasnya ke pembangkangan kebutuhan material. Hal ini juga menunjukkan hubungan erat antara skala dan ketelitian lapangan. Semakin kecil skalanya, detailnya tuh semakin hilang, sehingga menuntut pelaksana lapangan untuk hati-hati dan sering merujuk pada gambar detail struktur pendukung. Terus di slide berikutnya ini ada analisis risiko. Jadi mengapa pemahaman skala itu penting? Karena itu tuh buat jadi komunikasi antara si perencana sama si pelaksana. Nah, terus tuh resikonya itu tuh biasanya itu ada dua, yaitu resiko teknis yang itu tuh berarti strukturnya tuh jadi nggak presisi, terus gagal fungsi ruang, tabrakan antar elemen. Kalau misalkan kita tuh eh, nggak paham lah sama skala, jadinya tuh itu tadi bisa dampaknya tuh ke resiko teknis, terus juga dampaknya itu tuh bisa ke resiko finansial. Jadi kan kalau misalkan kita skalanya itu nggak benar, berarti kan otomatis material itu tuh kadang lebih bertambah karena skalanya itu, karena kita nggak ngerti, mungkin itu terlalu kecil jadi gak kelihatan gitu. Jadi kita tuh pemborosan material. Terus karena kita terlalu banyak belanja material, jadinya tuh berujung ke pembengkakan anggaran. Anggarannya tuh bisa waktu karena jadinya uangnya lebih lama, terus bisa juga ke biayanya yang jadi mahal gitu. Nah, itu saja, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.